Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita di dalam Yesus Kristus yang oleh kemurahannya kita boleh dipersekutukan kembali untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada kesempatan Rabu malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan sehingga kami beroleh semangat, gairah dan sukacita untuk terus belajar firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, Kau sudah mengampuni, melayakan, dan umat-Mu juga Tuhan Engkau melayakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, dan firman kiranya boleh menjadi kekuatan senantiasa dalam kehidupan kami. Firman boleh senantiasa mendorong, memotivasi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan jelang kedatangan Tuhan. Terima kasih, berbicaralah bagi kami semua, karena kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu siap untuk menikmati firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Di kesempatan malam hari ini, di tengah suasana memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, kita bersyukur hidup di tengah bangsa yang luar biasa diberkati Tuhan. Bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat mengasihi Tuhan. Kita bersyukur ada di negeri tercinta Indonesia ini. Pada kesempatan malam hari ini, di tengah situasi memperingati hari kemerdekaan negara kita akan membaca firman Allah dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, bagaimana berbicara panggilan untuk merdeka. Kita dipanggil untuk beroleh kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bertepatan dengan momentum memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, kita akan berbicara tentang kemerdekaan di dalam kekristenan kita. Kemerdekaan secara rohani. Tentunya ini juga menjadi sangat penting untuk kita pahami. Bangsa ini sudah dianugerahi lewat perjuangan yang keras, lewat perjuangan yang gigih, boleh mencapai kemerdekaan. Kita bersyukur para pejuang-pejuang kita dengan begitu gigih mempertahankan negeri ini, dan kemudian juga beroleh kedaulatan Indonesia yang kita nikmati saat ini sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, merdeka, dan juga mengalami keadilan, kemakmuran di negeri ini. Tentu ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan, para pendahulu kita. Kita patut menghormatinya, kita patut merenungkannya, untuk kita jadikan juga semangat atau penyemangat kehidupan kita. Kelak ke depan, anak-anak kita juga boleh meneladani semangat untuk mencintai negeri Indonesia ini yang dianugerahkan Tuhan, yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, panggilan untuk merdeka di dalam firman Allah yang kita baca adalah bagaimana kita memaknai ini, saudaraku, bahwa memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Makna panggilan untuk merdeka harus dipahami secara benar, harus dipahami sesuai dengan firman yang kita yakini. Saudaraku, dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan demikian firman Tuhan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Menjadi hamba, dijajah oleh dosa, dibelenggu, dijajah, diduduki, dikuasai oleh dosa, sehingga orang-orang atau manusia di muka bumi ini tidak mengalami kebebasan, tapi menuruti kehendak si jahat seumur hidupnya, berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, darah Kristus di atas kayu salib telah merebut kehidupan kita, membebaskan kita, di mana seluruh makhluk seumur hidupnya begitu takutnya kepada maut. Namun maut itu telah ditelan oleh Kristus dalam kematiannya. Kita dipanggil untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, di mana Kristus telah memerdekakan kita dari hukum yang mematikan itu.
tapi dia memberikan kehidupan di dalam kasih-Nya kepada kita, saudara. Ayat yang ke-14 kita melihat, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematian kita adalah kematian karena dosa, tapi kehidupan yang kita peroleh kehidupan karena anugerah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sama dengan saya dan saudara dalam keadaan manusianya. Dia hidup berkenan, dia menjadi pahlawan sejati bagi kita untuk membebaskan kita lewat kematiannya, dengan menyatakan dia menjadi sama ya dengan anak-anak manusia itu, menjadi sama supaya dia bisa mendapat bagian untuk mati, menebus, membebaskan kita tanpa kematiannya. Ya, kalau dia tidak menjadi manusia sama dengan anak manusia, dia tidak dapat mati karena dia Tuhan, tapi dia harus mati merebut kita yang seumur hidupnya begitu takutnya kepada maut, diperhamba oleh dosa yang berakibat kepada maut, dijajah oleh kuasa dosa yang berakhir kepada kematian. Merdeka itu membebaskan dari rasa takut. Sejatinya orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang bergembira, orang yang bersukacita, orang yang bisa menikmati kebebasan. Saudaraku, kita dipanggil untuk keadaan seperti itu. Kita dipanggil menjadi pemercaya untuk menikmati kegembiraan dan sukacita di dalam kemerdekaan itu. Bukan lagi dikuasai rasa takut. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, dipanggil untuk merdeka dalam Kristus, dipastikan adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari rasa takut. Takut, banyak sekali ketakutan. Di sini disebutkan begitu takutnya kepada maut. Semua saudaraku bisa berakhir dengan maut kalau ketakutan itu dibiarkan. Maka ketakutan harus diatasi. Kristus harus membebaskan kita dari perhambaan kepada dosa yang hanya menimbulkan ketakutan. Ketika Adam dan Hawa jatuh, sesuatu yang kita alami itu dialami oleh manusia pertama. Ketika Tuhan Allah berjalan di tengah mereka menjadi takut. Dosa itu bisa menimbulkan ketakutan. Dosa akan merusak kenyamanan hidup manusia. Setiap kita yang masih hidup dalam dosa selalu akan dikuasai rasa takut. Tapi setiap kita yang sudah dibebaskan oleh Kristus selalu diliputi dengan sukacita dan kegembiraan. Tinggal kita mau ada di posisi yang mana. Kalau kita tetap tinggal pada Kristus dan Kristus yang membebaskan kita, jadi kita selalu mengaminkan kuasa penebusannya. Kristus cukup satu kali saja mati dan seterusnya hidup sampai selama-lamanya. Tapi satu kali kematian itu membebaskan kita yang seumur-umur, ya, yang seumur hidupnya begitu takutnya kepada maut. Yang kedua, kemerdekaan adalah kesempatan. Kita dipanggil untuk keadaan itu. Ya, kemerdekaan berupa suatu keadaan, ya, berupa keadaan atau suasana yang berbeda dari rasa takut ke dalam suasana kehidupan yang baru, kesempatan di dalam hidup yang baru tanpa tekanan, tanpa rasa takut, tanpa apapun yang dapat membelenggu, ya. Yang bisa diartikan itu terbebas dari rupa-rupa persoalan yang menghimpit. Persoalan boleh ada, tapi enggak boleh persoalan itu menjajah dan menghimpit, saudaraku. Apalagi kemudian menekan kita seumur hidup kita, itu tidak boleh. Itu disebut dengan diperbudak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa sering kita membiarkan diri kita tertekan. Kita lebih memilih mendiamkan diri kita ditekan oleh keadaan kita. Padahal Kristus memanggil kita untuk mengalami kebebasan. Di dalam Kristus kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Kristus membebaskan kita dari tekanan-tekanan kuasa itu. Kita melihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-21, ya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Panggilan untuk merdeka adalah kesempatan, saya katakan tadi. Mendapat bagian dalam keadaan Kristus, diberikan kesempatan menjadi anak-anak Allah, ya. Ini keadaan baru yang mulia. Keadaan baru yang terhormat. Bangsa yang merdeka, harkat dan martabatnya itu dikembalikan kepada kehormatan dan kemuliaan
yang sebenar-benarnya. Bangsa ini sudah merdeka. Bangsa ini tidak boleh lagi dijajah oleh bangsa manapun. Bangsa ini bangsa yang bermartabat, memiliki harga diri yang terhormat, yang mulia di hadapan negara-negara lain, di hadapan bangsa-bangsa lain. Negara kita adalah negara yang besar, sangat dikasihi Tuhan. Terlebih kita sebagai orang percaya yang dipanggil untuk merdeka, bebas dari perbudakan hawa nafsu dunia yang menyebabkan dosa, maut, dan kematian. Kita harus betul-betul menjadi orang percaya yang betul-betul bebas dari rupa-rupa tekanan persoalan, tekanan kekhawatiran, tekanan ketakutan ini dan itu. Bahkan kita seringkali membiarkan diri kita mengalami ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Seolah-olah kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Seolah-olah Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Betapa sering kita membiarkan diri kita dijajah kembali oleh keadaan-keadaan seperti itu. Itu keadaan yang berdosa. Dosanya menghasilkan ketakutan. Dosanya menghasilkan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, saudaraku. Panggilan untuk beroleh kesempatan di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang dihormati oleh Bapa, dikasihi oleh Bapa, dan disayangi oleh Bapa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kembali kepada nats pembacaan kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5:13 ini jelas sekali. Jangan lagi beri kesempatan untuk ditimbulkannya rasa takut dalam diri kita. Dengan memberikan kesempatan hidup kembali dalam kehidupan yang lama. Dengan cara-cara yang tidak taat, dengan cara-cara yang melanggar, dengan cara-cara yang mengikuti nafsu duniawi. Yang hanya akan menyengsarakan kita. Yang hanya akan membuat kita diperbudak kembali untuk menuruti hawa nafsu dunia. Keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang membuat Roh Kudus tidak beroleh pengaruh dalam diri kita. Hidup kita cenderung dipengaruhi oleh keinginan kita. Roh Kudus yang sudah dianugerahkan ketika kita menjadi percaya. Bahkan ketika kita memintanya, berdoa bersungguh-sungguh. Itu menjadi tidak terlihat lagi. Kadar garam secara lain tidak ada dalam diri kita. Kehidupan kita tidak memberi efek apa-apa. Kita hanya berbagi kekhawatiran. Kita hanya berbagi kecemasan. Kita hanya menunjukkan masalah-masalah dalam hidup kita. Mari kita dipanggil untuk mempergunakan kemerdekaan. Perhatikan, mempergunakan. Ya, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ingat, keadaan yang berubah adalah sebuah gaya hidup. Kehidupan berdosa ini berbicara gaya hidup yang diwarnai oleh perbuatan-perbuatan dosa. Orang-orang yang dipanggil untuk merdeka, orang-orang yang sudah seharusnya bergaya hidup sebagai orang-orang yang bermartabat, memiliki harga diri secara rohani, mulia di pandangan Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi, itu anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ingat, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani adalah hamba Kristus. Ia adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dia orang-orang bebas yang tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena dia milik Kristus. Kristus telah membeli, ya perhatikan, Kristus telah membeli dengan harga yang lunas, dibayar, perhatikan ya. Ini menjadi milik saudaraku. Ya, ini menjadi milik Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Perhatikan. Jangan lagi mengikuti keinginan manusia, keinginan daging. Ikutilah keinginan Tuhan, di mana kita menghamba. Ya, kita tidak lagi dijajah, ditakut-takuti. Ya, kita kemudian menuruti keinginan hawa nafsu kita, kehendak kita sendiri, yang akan menarik kita kembali dalam ketakutan, kecemasan, ke dalam keadaan yang dijajah kembali oleh kuasa dosa itu sendiri. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh, tapi untuk kehidupan melayani seorang akan yang lain, ya, panggilan untuk melayani menjadi hamba, ya, dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Ingat,
dari hamba dosa yang terjajah itu menjadi orang bebas milik Tuhan, hamba Yesus Kristus. Perhatikan ayat 20, saya ulang kembali. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Kristus, dibebaskan oleh darah Kristus dari rasa takut yang menjajah seumur hidupnya. Perhatikan ya, dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Setiap orang adalah hamba Yesus Kristus. Setiap orang percaya harus menuruti. Ya, ketika saya dan saudara tidak mentaati firman, saudara bukan hamba. Saya bukan hamba Kristus. Kalau kita menuruti firman Allah, firman Kristus, kita adalah orang bebas milik Kristus. Kita pasti gembira, bersuka cita. Kalau saudara dan saya takut, khawatir, cemas, bilang saudara dan saya pasti masih dijajah oleh keinginan dosa. Tidak menuruti Allah, pasti menuruti keinginan daging. Jadi gampang dipastikan, saudaraku, orang-orang yang dibebaskan dipanggil untuk mereka, dia orang bebas milik Tuhan, hamba Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melayani umat Allah, tubuh Kristus, bahkan melayani semua orang, ini menjadi kesempatan. Kesempatan bukan kesempatan untuk menghidup dalam menuruti keinginan dosa, tapi kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain. Ingat, kita dipanggil untuk merdeka, untuk melayani orang-orang lain juga. Melayani tubuh Kristus, melayani pekerjaan Kristus. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Ya, disebut sebagai orang bebas, ya. Bukan orang bebas seperti yang ada di pikiran kita. Orang bebas yang semau-maunya beribadah, semau-maunya melayani, semau-maunya memberi, semau-maunya berkorban. Tidak, saudara. Orang bebas milik Kristus itu dikendalikan. Ingat, kalau tadi dijajah oleh dosa, dikuasai, sekarang dikendalikan oleh pemiliknya. Karena ayat 23 mengatakan, karena kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Orang-orang yang merasa dirinya sudah dibeli oleh Kristus, dia nggak akan lagi melawan Kristus. Dia pasti menuruti Kristus. Jadi dia nggak punya hak lagi. Dia sudah dibeli oleh Kristus. Tapi sepanjang kita tidak menuruti Kristus, berani saya pastikan bahwa kita belum merasa dibeli oleh Kristus. Kita belum merasa ditebus oleh Kristus. Karena setiap orang yang merasa dibeli oleh Kristus, dia pasti melayani Kristus. Dia hamba Yesus Kristus. Dia orang bebas milik Kristus. Dia nggak ada lagi rasa takut, khawatir, cemas, bimbang. Kenapa? Karena dia milik Kristus. Kristus akan menjamin kehidupannya. Kristus akan memberikan damai sejahteranya. Dia akan menyinari dengan wajahnya. Sehingga tidak ada bagian-bagian yang gelap dalam hidup kita. Sehingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kegelapan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Tidak ada lagi. Karena semua akan terang benderang di dalam terang kemuliaan Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bebas yang berbeda dengan pikiran kita, kata bebas itu. Bukan lagi semau-maunya, tapi tandanya jelas, tapi dia itu jelas, tapi orang itu sangat jelas. Milik Kristus, saudara. Kamu telah dibeli oleh darahnya. Saya telah dibeli oleh darahnya dan harganya sudah lunas dibayar, saudaraku. Di dalam Galatia tadi ayat 13, 5:13 tadi, ya, melainkan lainlah seorang akan yang lain. Saudaraku, kita tidak punya banyak kesempatan melayani seorang akan yang lain. Waktu kita sangat terbatas di muka bumi ini. Namun waktu yang ada kita gunakan sebaik-baik untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani tubuh Kristus, untuk melayani seorang akan yang lain. Ketika kesempatan tidak digunakan, maka kesempatan itu akan lalu begitu. Karena kemerdekaan adalah kesempatan untuk kita hidup di dalam damai sejahtera. Hidup mempergunakan kemerdekaan. Ingat, tidak semua orang siap untuk mempergunakan kemerdekaan. Tidak banyak orang yang beruntung tinggal di alam kemerdekaan. Pada akhirnya banyak orang yang kemudian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka tidak punya kesiapan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka juga sebagai orang Kristen tidak siap menjadi orang Kristen yang dimerdekakan. Karena setelah mereka menjadi percaya, mereka nggak tahu mau buat apa. Mereka nggak beribadah, mereka nggak bisa melakukan firman Tuhan, mereka nggak bisa mengasihi, mereka nggak bisa memberi, nggak bisa menabur, mereka nggak bisa buat apa-apa. Karena mereka nggak siap untuk dimerdekakan. Ingat, waktu Indonesia mau merdeka,
dibentuklah badan persiapan kemerdekaan. Semua perlu persiapan. Dan orang-orang yang merasa dirinya dimerdekakan harus merasa siap. Supaya mereka tahu mengisi kemerdekaan. Tahu mempergunakan kesempatan yang namanya merdeka itu. Karena selama mereka dijajah, mereka gak punya kebebasan mempergunakan kesempatan. Mari kita orang-orang yang sudah dibeli oleh Yesus, bebas menjadi milik Kristus. Ingat, bebas sebagai milik Kristus itu bukan bebas seperti yang kita pikirkan, semau kita. Kita lebih menuruti Kristus, saudaraku. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ya, jadi kemerdekaan ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau tidak, ya seperti apa yang kita lihat di bangsa ini. Tidak semua orang beruntung tinggal di bangsa yang merdeka ini karena mereka nggak tahu mau ngapain. Mereka nggak siap menjadi bangsa yang merdeka. Akhirnya mereka berbuat sesuka hati mereka di tengah bangsa yang merdeka ini. Dengan status sebagai warga yang merdeka, mereka berbuat sesuka hati mereka yang sangat-sangat tidak menjadi contoh dan teladan. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang merdeka dan menjadi contoh, menjadi teladan, ya, menjadi bangsa yang bermartabat. Demikian juga sebagai orang percaya, kita harus menjadi seorang percaya yang mulia di hadapan Tuhan. Ya, menjadi anak-anak Allah. Ya. Ayat yang ke-9 1 Korintus 8. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu, kemerdekaanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Perhatikan. Seringkali ketika kita tidak sadari, kemerdekaan yang kita tidak pahami itu membuat orang lain terserandung. Kebebasan kita, ya, mentang-mentang kita menjadi anak Tuhan, mentang-mentang kita menjadi orang Kristen, lalu sesuka kita beribadah, sesuka kita, ya, di semua ini ada aturannya, saudara. Di negara ini ada aturannya, beragama ada aturannya, bergereja pun di gereja ada aturannya, ya, beribadah pun, ya, ada penata layanannya, ada aturannya semua. Ketika orang-orang ini nggak siap, ya, tidak bisa menjaga kemerdekaan, maka kesempatan merdeka itu akan hilang, saudara. Akan kembali dijajah oleh kehidupan yang berdosa. Akan kembali melakukan kehidupan yang berdosa. Padahal kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu, kemerdekaanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Masih banyak orang yang belum paham. Kita harus memberi contoh. Kita harus memberi panutan kepada mereka, memberi teladan yang baik sebagai seorang yang sudah percaya lebih dulu, ya, yang sudah lebih dulu menikmati kemerdekaan itu. Mari kita hidup dengan menggunakan kesempatan kemerdekaan di dalam Kristus sebaik-baiknya. Sebagai warga bangsa, warga negara, kita harus hidup sebaik-baiknya, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, ya, oleh dasar negara kita. Bahkan Pancasila, ya, yang sudah diberikan bagi bangsa ini. Kita harus hidup sesuai dengan tatanan yang ada. Kita harus hidup dalam kearifan yang ada, supaya hidup kita damai sejahtera, hidup kita dapat menjadi teladan, hidup kita boleh membawa kedamaian bagi banyak orang. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Selamat menyongsong perayaan kemerdekaan di negeri ini. Dan selamat kita juga menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur, ya Tuhan, buat kesempatan belajar firman Tuhan malam hari di tengah sukacita kemerdekaan bangsa kami. Kami bersyukur menjadi warga negara Indonesia dengan perjuangan para pahlawan kami yang telah membawa kemerdekaan dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami saat ini. Kami berterima kasih buat para pahlawan kami yang sudah mau berjuang bagi negeri ini. Dan saat ini kami tinggal menikmati kemerdekaan. Kami mengisinya dengan hidup yang baik, hidup yang berkenan, hidup yang tertib, hidup yang taat, hidup yang dapat bersama-sama membangun negeri ini, membangun kehidupan masyarakat kami. Tuhan memberkati negeri kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negeri kami. Tuhan memberkati lingkungan di mana kami ada. Kami boleh hidup berdampingan, hidup saling mengasihi, hidup saling menasihati, hidup saling menjaga satu sama lain, agar Tuhan tetap dipermuliakan di negeri ini. Memberkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan, berikan penghiburan dalam kesendirian dalam masa tua, diberikan kekuatan dan berkat-berkat Tuhan.
Para suami istri juga berikan keharmonisan pernikahan, berkati kebutuhan-kebutuhan rumah tangga semua. Tuhan menolong juga putra-putri kami dalam pertumbuhan dari tingkat dasar. Tuhan berikan pertumbuhan nutrisi yang cukup balita dan batita ini. Anak-anak remaja pemuda Tuhan berkati pendidikan perjodohan mereka. Bahkan yang membutuhkan teman hidup Tuhan persiapkan. Yang sudah siap membangun dan siap melaksanakan pernikahan juga Tuhan memberkati. Yang belum menemukan jodoh Tuhan pertemukan. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan buka jalan berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus aset-aset jemaat Tuhan. Tutup bungkus pekerjaan mereka, bidang usaha dagang mereka. Bidang-bidang pekerjaan jemaat Tuhan apapun mereka bekerja, di bidang apapun mereka bekerja, Tuhan menolong dan memberkatinya. Tuhan menolong juga rumah tangga yang dalam krisis, dalam permasalahan Tuhan turut campur tangan menyelesaikan. Yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang dalam kesulitan Tuhan buka jalan, yang dalam masalah ekonomi keuangan juga Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan. Yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Yang dalam terapi kesehatan Tuhan mempercepat proses pemulihan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati rencana renovasi, rencana perayaan 17 Agustus, juga Tuhan memberkati panitia yang ada. Tuhan tolong campur tangan rencana organisasi kami PPG di Bandung nanti, juga Tuhan memberkatinya. Berkati organisasi di mana kami ada, tumbuh dan berkembang melayani. Tuhan berkati juga pemerintah bangsa dan negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan kesejahteraan pemimpin kami, sejahterakan negeri kami, kota kami Tuhan, karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Berkati aparatur keamanan berjaga-jaga di MKN itu. Berkati lembaga-lembaga tertinggi negara, tinggi negara Tuhan, berkati semua instansi pemerintah yang ada sampai di tingkat lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan berikan kebaikan, keamanan, ketentraman, dan berikan kemajuan di berbagai bidang kehidupan di lingkungan di mana kami ada tumbuh dan berkembang. Persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa dalam menunjang pekerjaan Tuhan, dalam kebutuhan renovasi gereja juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam proses pelaksanaan yang tiada berkekurangan satupun. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kehidupan kami malam ini. Anak-anakmu yang belum kembali bepergian dari pekerjaan, tibakan di rumah dengan selamat Tuhan, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan tetapkan, bahwa kami melewati malam hari ini. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang sudah diperbarui. Nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.